bagaimana setelah Anda menjadi Perdana Menteri Malaysia, mengapa memilih Indonesia begitu sebagai lawatan pertama Anda, Pak? Pertama, Indonesia jiran, serumpun, persahabatan baik, sahabat sejati. Dalam keadaan saya itu terlempar, terbuang, tersisih, itu Indonesia itu terima saya sebagai sahabat sejati. Jadi saya tidak melupakan. Sebab itu kita berikan keutamaan atau prioritas dalam hubungan dua hala kebilateral dengan Indonesia. Okey? Besok Bapak akan bertemu Pak Jokowi di Istana Bogor begitu ya Pak? InsyaAllah esok pagi. Apa saja mungkin Pak yang akan dibahas? Bocoran Pak? Ada senarai-nya 12 perkara. Kerjasama ekonomi? Baik, terima kasih. 24 November 2022 lalu menjadi hari yang penting bagi bangsa Malaysia. Hari itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik dan mengucap sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Angin perubahan yang sudah mulai berembus di negeri jiran sejak beberapa tahun lalu akhirnya menemukan muaranya lewat pelantikan pemimpin baru mereka yang telah puluhan tahun memperjuangkan keterbukaan negerinya. Menariknya, begitu Anwar Ibrahim resmi dilantik, Presiden Indonesia Joko Widodo gercep menelepon koleganya tersebut buat mengucapkan selamat. Anwar yang sumringah sampai mempublish video momen pembicaraan telepon keduanya ke media sosial. Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat terpilihnya Yang Mulia sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Terima kasih. Saya anggap ini suatu penghormatan. Itu di antara yang paling awal menelpon. Ini menunjukkan bahawa saya kekal sahabat sejati Indonesia. Anwar menyebut Jokowi menjadi kepala negara pertama yang mengucapkan selamat kepadanya. Soal gercep ini kelihatannya emang jadi wataknya Jokowi yang senang menyelesaikan masalah dan tugas secara sat-set. Mengapresiasi gercepnya Jokowi, Anwar Ibrahim pun langsung menjadwalkan kunjungan ke Indonesia menemui Jokowi. Kalau ngelihat gelagatnya, kayaknya pemimpin Malaysia ini calon-calon menambah daftar kepala negara yang kemudian menjadi bestinya Jokowi. Sebelumnya ada Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sampai ketularan belusukan dan gendong bayi waktu di Bali, serta ada pemimpin UEA CMBZ yang nyumbang duit banyak buat membangun masjid dan kota Solo. Kunjungan Anwar Ibrahim ke Indonesia bakal bernilai penting bagi hubungan kedua negara yang pernah mengalami pasang surut. Sisi menarik lain, Jokowi dan Anwar Ibrahim sama-sama mewakili sosok pemimpin Muslim yang mengedepankan pandangan Islam moderat. Jokowi sejak mencuat namanya sebagai wali kota Solo diketahui berhubungan erat dengan tokoh-tokoh Muslim moderat di sekitar Solo. 2 kali maju sebagai capres, Jokowi kerap diserang fitnah sektarian konyol yang menuduh dirinya anti-Islam dan komunis. Fitnah-fitnah seperti itu bakal hilang secepat kilat kalau Jokowi mau berkompromi dengan kelompok-kelompok intoleran. Tapi sampai sekarang ia teguh memosisikan diri sebagai bagian dari Islam rahmatan lil alamin. Sementara jauh sebelum masyarakat Indonesia mengenal Jokowi, reputasi Anwar Ibrahim sudah lebih dulu dikenal di sini sejak puluhan tahun lalu. Sejak awal kemunculannya, Anwar tampil sebagai politikus Muslim yang progresif dan moderat. Citra progresif ini bukan tanpa resiko. Tradisi keislaman di Malaysia cenderung lebih konservatif ketimbang di Indonesia. Karena itu, tidak semua orang suka dengan paham keislaman Anwar yang moderat. Konsekuensinya, Anwar mengalami banyak batu sandungan dalam karir politiknya. Yang paling terkenal adalah ketika Anwar Ibrahim berselisih dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Selain dipecat dari Partai UMNO yang menaungi kedua tokoh Malaysia tersebut, tahun 1999 Anwar juga dijebloskan ke penjara dengan tuduhan korupsi dan sodomi. Meski tuduhan tersebut belakangan dibatalkan, tapi tidak sebentar waktu yang dihabiskan Anwar meringkuk dalam penjara. Tapi semua itu tidak mengubah sikap Anwar Ibrahim sebagai politikus, termasuk citranya sebagai politikus Muslim yang moderat. Dalam salah satu esainya yang berjudul Muslim Melayu dan Prinsip Jalan Tengah, Anwar Ibrahim menegaskan ciri khas kelompok Muslim di Asia Tenggara selama berabad-abad. Menurutnya, kedatangan Islam ke Asia Tenggara secara perlahan lewat jalur damai membentuk ciri Muslim Asia Tenggara yang kosmopolit, berwawasan luas, toleran, dan dapat menerima perbedaan budaya. Menurutnya, setiap negara Asia Tenggara bisa tetap berpegang teguh pada identitas dan akar budayanya masing-masing.
sambil juga mempertahankan ciri khas sifat kosmopolit, berwawasan, dan toleransi sebagai nilai-nilai bersama. Seperti ditulis Anwar, moto bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika adalah definisi kultural adalah kawasan Asia Tenggara. Pakar hubungan internasional Suyatno Ladiki menilai bahwa pandangan ideologi Anwar Ibrahim mengutamakan aspek kemajemukan. Ideologi ini yang membentuk pandangan politik dan keislaman yang ditunjukkannya selama ini. Dalam salah satu video orasinya yang belakangan ini beredar, Anwar Ibrahim dengan tegas menyebut identitasnya sebagai Muslim dan Melayu, yang juga menghargai dan toleran dengan kelompok etnis dan agama lain yang hidup bersama di Malaysia. Penegasan identitas Muslim dan Melayu menunjukkan bahwa bagi Anwar Ibrahim, Islam dan budaya adalah dua sisi yang bisa berjalan beriringan dan justru saling melengkapi. Mengimani Islam tidak berarti kita meninggalkan akar budaya kita. Bagi orang Indonesia, tentu saja berbagai pandangan Anwar tentang Islam bakal terasa sangat akrab. Taat kepada perintah agama sambil merasa bangga dengan latar belakang budayanya adalah pemandangan normal sehari-hari bagi Muslim Indonesia. Seperti ditulis Anwar Ibrahim, justru bangsa Indonesia yang berhasil merangkum sikap moderat dan toleran itu dalam moto Bhinneka Tunggal Ika. Meski diakui bahwa ciri toleran dan kosmopolit bagi kelompok Muslim belakangan ini mendapat tantangan dengan menguatnya paham-paham intoleran dan radikal, kasus-kasus penolakan pembangunan rumah ibadah atau praktik ibadah agama lain, ancaman terorisme, politik identitas adalah sebagian bukti menguatnya intoleransi. Karena itu, pertemuan Jokowi dengan Anwar Ibrahim bisa jadi momen penting untuk merefleksikan dan mewarnai masa depan wajah Islam moderat di Asia Tenggara.